Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sambil beriktikaf kita pada pertemuan kali ini berkenaan dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Kalau kita definisikan dengan bahasa kita, malaikat itu diterjemahkan oleh para ahli tafsir dzul quwwah, yaitu yang memiliki kekuatan. Malaikat juga diartikan rusul, yaitu yang menyampaikan risalah, menyampaikan misi. Sehingga dalam surat Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'alil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Puji bagi Allah yang telah menciptakan para malaikat. Allah menciptakan alam jagat raya ini, langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan malaikat, yang malaikat ini kata Allah punya uli ajnihatin, punya sayap. Ada yang 2, masna. Ada yang 3, thulatha. Ada yang 4, waruba. Namun tidak sampai di situ, Allah sebutkan yazidu fi khalqi ma yasha. Allah tambah lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Allah ciptakan dari nur cahaya. Kita hari ini baru mampu menerjemahkan cahaya dalam tatanan ilmu fisika. Maka dalam ilmu fisika diterjemahkan cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Yang gelombang elektromagnetik ini bisa dikondisikan, bisa diurai, bisa dikembangkan, bisa memantul dan segala macamnya. Karena ini baru cahaya yang mampu kita pahami secara akal pikiran kita. Dan cahaya ini baru mampu kita ukur kecepatannya. Dalam ilmu fisika, kecepatan cahaya itu 1 detik dalam hitungan kita adalah 300.000 kilometer. Jadi kalau kita hitung tik, tik, sudah melejit cahaya ini 300.000 kilometer. Sementara bumi yang kita diami ini hanya diameternya 40.000 kilometer saja. Jadi secara hitungan kita, kalau malaikat yang punya 2 kecepatan cahaya yang disebutkan ajnihah tadi, ya, kemudian ada malaikat yang punya 3 kecepatan cahaya, ada yang 4 bahkan lebih, maka kalau yang 4 ini mampu mengelilingi bumi kita rata-rata lebih dari 32 kali per detik hitungan kita. Subhanallah, ini baru mampu manusia mengukur secara ilmu fisika saja. Tetapi cahaya yang dimaksudkan di sini adalah nur. Nur itu kita baru menerjemahkan cahaya dengan hitungan fisika tadi, tetapi bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan nur. Maka kita diwajibkan untuk beriman kepada yang gaib, diantaranya kita beriman kepada adanya para malaikat. Malaikat ini adalah hal yang gaib.
makhluk cahaya, tapi bukan cahaya yang kita pahami. Maka sangat rendah akal kita hari ini, sehingga ketika dibuat kira-kira malaikat, di film-film itu, di gambar-gambar, malaikat berbentuk sayap, kemudian ada cahaya di sekelilingnya. Begitu. Itu baru cahaya dalam bayangan kita. Ya. Ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah dikelilingi dengan apa? Cahaya di sekelilingnya. Ini bukan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi salah terjemahan apabila diterjemahkan Allah itu cahaya. Ada satu pernyataan lagi, nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Tetapi tidak dipahami cahaya itu sebagai cahaya makhluk, karena cahaya itu adalah makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah yang memberikan cahaya kepada semua makhluknya. Maka untuk ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lebih spesifik kita coba lihat dulu malaikat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan kepada kita, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh malaikat itu bisa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW pada suatu waktu ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha. Bagaimana keadaan Jibril ini? Rasulullah menjelaskan. Kemudian ada ayat yang lain disebutkan juga, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, bahwa Jibril ini dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dia menutupi seluruh ufuk. Maka di dalam banyak tafsir disebutkan bahwa malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat-sangat besar sekali. Berapa besarnya? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah menyatakan, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat yang menyangga, atau bahasa kita yang senantiasa menopang membawa arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang arasy-Nya Allah taala ini adalah makhluk yang terbesar dari makhluk ciptaan Allah. Dalam hadis ini disebutkan telinganya saja, tapi jangan dibayangkan telinga seperti telinga kita, ya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk malaikat yang asli, ya. Telinganya saja, kata Rasulullah, antara satu telinga dengan telinga yang lain ada 700 tahun perjalanan cahaya. Coba bayangkan 700 tahun perjalanan cahaya. Karena ini malaikat. Kalau kita manusia mungkin hitungan 700 tahun, hitungan hari ini 1, 2, dan 700. Tapi karena malaikat diciptakan dari cahaya, maka hitungannya cahaya. Kalau 700 dari telinga ke telinga berikutnya segitu besarnya, subhanallah. Maka bayangkan nanti ketika Rasulullah diucapkan oleh para sahabat, dibacakan ayat-ayat tentang kebesaran Allah Ta'ala, ya, Rasulullah perintah kepada Ibnu Mas'ud membaca ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ya, maka Rasulullah tak henti-hentinya beliau menangis. Kenapa? Rasulullah tahu betul bahwa dirinya kecil, dunia ini kecil, alam jagat raya ini sangat kecil sekali. Rasulullah menceritakan ketika beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Jibril itu memiliki 600 sayap. Dalam banyak hadis disebutkan. Satu sayapnya saja, kata Rasulullah, itu bisa menutupi ufuk. Ufuk itu batasan timur barat yang bukan hitungan kita timur barat, tetapi menutupi yang sangat luas sekali. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah besarnya ini tentu nggak mampu kita ukur. Ya, ini baru makhluk yang namanya malaikat. Jadi kalau tadi disebutkan uli ajnahatin masna 2 wa thulatha wa ruba', ini kalimat masna, thulatha, ruba' ini multi tafsir.
ketika ditafsirkan dia hanya tersendiri, maka penafsiran ini akan menjadi penafsiran yang keliru. Maka harus ada munasabatul ayah bil ayah, ada munasabah, hubungan yang sangat erat sekali pembahasan dari ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan nanti dijelaskan oleh hadis-hadis. Kita lihat. Begitu ada perintah, ya bukan perintah ini namanya, kebolehan. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Jadi artinya dibenarkan kita untuk menikahi wanita 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Ayat yang kita bacakan tadi, malaikat punya masna, wa sulasa, wa ruba. Punya sayap ada 2, berapa lagi? Ada 3, ada 4. Ditambah lagi oleh Allah Ta'ala banyak ini. Sampai Rasulullah menceritakan tadi 600 dan lebih bahkan. Wa yazidu fi khalqi ma yasha. Allah tambah lagi. Ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki dari ciptaan makhluknya itu. Nah, orang yang salah menerjemahkan dari ayat tentang pernikahan tadi, dia menerjemahkan masna itu 2. Sehingga sekali nikah berapa? 4. Masuk berikutnya, waw itu diterjemahkan waw sebagai tambah. Tambah lagi itu. Wa sulasa. 3. Berapa sudah? Wa ruba. 4. Berapa sudah? 18. Jadi boleh 18. Sudah? Yang satu lagi, masna diterjemahkan 2. Wa ruba tambah wa sulasa tambah 3. Wa ruba tambah 4. Berapa sudah? Kalau ini yang dipahami, inilah yang terjadi. Sehingga banyak-banyaklah. Ya. Tapi begitu kita lihat ayat tadi, rupanya masna wa sulasa wa ruba itu di dalam banyak tafsir setelah terjadi pro dan kontra pembahasan, maka diterjemahkanlah jaa qaumun. Datanglah satu kaum, diterjemahkan dalam bahasa Arab, masna. Arti masna di sini seperti Rasulullah menjelaskan salatul lail, salat malam itu berapa? 2 artinya 2 sekali salam. 2 sekali salam. Rasulullah menyebutkan 2 kali masna. Bukan berarti 4 kan begitu. Tapi 2. Jadi ketika ada proses nikah seperti tadi itu, makanya disebutkan dalam terjemahan bahasanya jaa qaumun masna. 2, jadi kelompok di sini 2 jama'atan. Satu kelompok 2. Sudah? Kemudian 3 dan seterusnya, dan jumlahnya itu tidak terbatas. Makanya ketika diperintahkan, disebutkan dalam ayat, fankihu, ya, di masing-masing kita ini, kalau kalian mau menikah, masna, 2. Bukan dikumpulkan banyak dari 2 itu, tapi 2 jumlahnya. Boleh batas. Kemudian mau jumlah 3 jumlahnya, ada batas. 4 batasnya. Bukan berarti dikumpulkan semuanya. Ya, nah. Begini juga ketika kita menerjemahkan tadi ayat daripada malaikat ini, di masing-masing malaikat ini punya ada dua sayap. 2 power orang menerjemahkan ini, 2 kekuatan. Ada yang 3. Tapi jangan bayangkan sekarang kalau ada makhluk 3 sayap. Jadi maka kita sangat terbatas untuk memahami hal-hal yang gaib seperti ini. Tapi paling tidak dari informasi ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian kita coba korelasikan dengan ilmu pengetahuan hari ini, kita mampu menerjemahkan ini sebagai power, kekuatan daripada malaikat.